kepada istri saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggal. Tanya kalian ke Farhat, apa salah saya kepada dia? Saya nggak pernah makan uang dia 1 rupiah. Saya nggak pernah bermasalah dengan dia. Tapi kok dia ganggu saya? Dia bilang saya kura-kura ninja. Saya hanya bilang dia bendo. Memang dia pakai bendo. Kalau dia bilang saya kura-kura ninja, apa? Saya kura-kura ninja. Kura-kura ninja bisa ngomong seperti ini. Kura-kura ninja itu dia tidak ada rumah, istri saya ada. Dia nggak ada istri, makanya dia bawa, jangan bawa istri. Loh, saya bawa istri saya kenapa? Ini orang sinting atau apa? Jangan kalian wawancarai dia. Jadi kita bersatulah, ya. Kemudian contempt of court berarti melanggar, menghina, dan memandang rendah. Tidak ada yang kita hina. Kami menyampaikan ganti majelis, ganti ketua, karena kami sudah tidak percaya, karena keadaan hakim tidak netral. Kami meminta agar diganti karena kami curiga, karena hakim pun banyak yang koruptor, banyak yang disuap. Kok menghina? Kan fakta. Dia ini, si kura-kura ninja ini ingin selevel sama saya. Nah, makanya dia caranya memburukkan saya. Jadi biar terkenal, bukan terkenal buruk, terkenal memburukkan saya. Dan bagi saya nggak jatuh atau banting gara-gara keburukan atau mulut buruknya. Jadi santai. Bisa dibedakan mana pengacara ganteng dan pengacara keren, ya kan? Betul nggak? Aku nggak mau bilang orang jelek gitu. Aku nggak akan bilang orang miskin. Tapi aku yakin kalian terpesona dan terpukau melihat senyumku. Wes, oke. Tapi Bang, bagaimana tanggapan Bang Farhat dengan Bang Rasman yang mendatangi Komnas HAM dan Ombudsman terkait karena dia merasa dibohongi lah, tidak ada transparansi. Dibohongin siapa? Tidak ada transparansi antara 4 lembaga ini soal kepindahan Laura ke tempat yang si kura-kura ninja ini, ya, semua dia marahin. Hakim, jaksa semua dia ngamuk-ngamukin, polisi dia ngamuk-ngamukin. Jadi nanti nggak ada lagi orang yang baik sama dia karena semua diamukin sama dia. Udah karakter. Maaf nih off the record ya. Kata istrinya dia rada itu apa? Ada surat keterangan loh, gitu, oke? Rasman Nasution dan Firdaus. Lihat semua kolom komen di medsos, Instagram, TikTok, dimanapun semuanya menghujat kamu, menghujat kau begitu parah. Kasihan anak istrimu dan orang tuamu. Stop tampil di medsos kalau tujuan kamu untuk memperbaiki citra. Sudah terlambat. Yang kedua, kepada masyarakat, kepada para aparatur negara dan aparat hukum, dengan dibekukannya surat basnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berhak mengusir Rasman dan Firdaus dari ruang sidang apabila bertindak dalam kapasitas sebagai pengacara. Bila perlu dipaksa keluar oleh aparat atau bila perlu diseret dari ruang sidang. Kepolisian, kejaksaan dan instansi manapun juga berhak menolak apabila mereka datang dalam kapasitas sebagai pengacara. Keputusan Pengadilan Tinggi artinya surat basnya tidak bisa dipakai, surat berita acara sumpah tidak bisa dipakai, dan apabila surat bas tidak bisa dipakai, maka syarat bertindak sebagai pengacara tidak dipenuhi, dan semua pembelaannya, semua surat kuasa batal demi hukum, dan masyarakat akan rugi kalau masih memakai pengacara yang surat basnya sudah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi. Sedih gua lihat kamu sudah kalah telak, tapi mau diapain? Itu karena perbuatan kau berdua melawan abangmu ini. Muka saya seperti kura-kura ninja. Muka kau seperti apa? Hah? Bang jangan gitu bang, masa dibilang mirip kura-kura ninja? Lah? Kau bodoh. Kalau hakim mengusir saya, dia melanggar contempt of court, saya laporkan ke Komisi Yudisial. Ya, jangan coba-coba mengusir saya karena saya ingin membela klien saya sampai titik darah penghabisan. Saya orang komitmen. Sudah diberhentikan aja jadi pengacara di AKI, saya pindah. Saya akan terus membela Rasman. Kenapa? Karena itu tanggung jawab saya sebagai pengacara. Saya ini nggak biasa, nggak apa-apa nggak dibayar. Yang penting kerjaan saya nggak cacat. Nggak apa-apa orang menghina saya sedunia. Yang penting orang melihat saya profesional, tidak meninggalkan klien saya dalam kondisi terpuruk.
Biarkan kami dikubur bersama-sama dalam surat ini, putusan ini. Yang penting sejarah mencatat bahwa Firdaus Oyobo adalah pengacara yang solid dengan kliennya dan bertanggung jawab atas kuasanya. Sejarah mencatat Firdaus Oyobo Esa telah membuka gerbang demokrasi hukum yang terbuka seterbuka-terbukanya. Sehingga mata dunia terbuka bahwa wajah hukum di Indonesia, di penegakan hukum di Indonesia beginilah tercorengnya. Bukan saya masalah naik meja, Pak. Kasus yang kita mau bongkar ini ada pengacara yang mau naik pusher. Gitu loh, berkali-kali, tapi dengan bayaran murah. Gitu loh. Ada pengacara bejat yang mau naik pusher dengan bayaran murah. Dengan coba-coba mengancam, dengan coba-coba intimidasi, dan akhirnya si cewek itu ketakutan dan menyerahkanlah saus petaknya berkali-kali. Kan itu yang mau kita bongkar. Bukan masalah gue naik meja gue gak sadar. Apakah orang yang gak sadar bisa dihukum? Kan gue udah sumpah demi Allah berkali-kali, gak tahu gue. Jadi kan di PT sebelumnya saya membahas lah ya soal perkaranya Bang Rasman. Dimana saya bertanya lah ya soal apakah ada aturan hukum soal pembekuannya itu ya. Namun saya lihat komen-komen di PT sebelumnya itu seolah-olah seperti saya ini, ya ini kamu belajar lagi dek dan sebagainya. Bukan kita kurang belajar gitu ya. Tapi kita di situ bertanya. Namun kalau memang ditanya kita soal keilmuan secara detail tentang hal ini, bisa kita jelaskan juga. Begini ya, posisinya ini secara hukum. Posisinya itu Bang Rasman itu selaku terdakwa. Ingat, terdakwa, dia subjek hukum sebagai terdakwa pada saat perkara itu. Namun nyatanya apa? Dia mungkin di situ ada melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kurang menghormati pengadilan, kan gitu. Mungkin ya, karena belum ada putusannya kan gitu soal dia tidak menghormati dan sebagainya. Mungkin. Dan ternyata keluar pembekuan oleh pengadilan tinggi kepada dia, yang dimana pada saat itu subjek hukum itu sebagai terdakwa. Nah, jadi masa dicabut dia selaku pengacara gitu kan? Itu yang kita bingung. Ini kan aturan hukum yang saya bikin ini. Subjek hukumnya apa, dia sebagai apa, dan pada saat itu di posisi apa gitu. Karena kalau memang betul melekat pada diri kita 24 jam itu advokat, ya udah, berarti secara nggak langsung Bang Hotman juga yang selaku advokat senior, yang kita lihat banyaklah tanda kutip melakukan tindakan-tindakan yang mungkin saat ini dibiasakan lah ya, malah dibiarkan gitu ya, tanda kutip ya, melakukan hal-hal yang kita lihat nggak pantas lah selaku advokat yang mempunyai profesi yang mulia, yang bisa dibilang dengan wanita gitu lah ya. Itu memang terlepas dari pribadinya. Namun kan kalau memang betul-betul melekat itu 24 jam, dia benar-benar nggak boleh seperti itu. Apalagi dia masih punya istri yang sah, punya anak juga kan gitu. Jadi itulah mungkin lah ya sekilas yang buat atas hal tersebut yang bisa saya jelaskan lah. Rasman, terpantau muka lu Bopeng Rasman, udah jelek. Bopeng hidup lagi, pakai bawa 11 lawyer. Hah? Itu ya, sumpah. Itu ya si Fadel, keluarga miskin yang hidup ya, yang mukanya digigitin cikungunya, makanya pada Bopeng. Lu tuh gak kayak PDD ya. PDD tuh gelap, hitam, tapi dia glowing. Dia nggak kusam. Kalau PDD tuh hitamnya glowing mengkilat, bau kekayaan. Kalau lu ya Padel, sama 11 lawyer lu dan si Rasman itu ya, bukan bau kekayaan, bau spiteng, bau mayat. Lu tau bau mayat? Bau kemiskinan. Gue yakin banget itu. Pasti bau walang sangit itu. Rasman mesum. Tahu nggak? Betul bukan lawyer, tahu nggak? Jangan ada yang pakai jasanya Rasman ya. Jangan ada yang pakai jasanya Rasman ya. Dari semenjak dia mendeklar dia adalah lawyer, belum pernah ada satu kasus pun yang menang di tangannya. Yang ada lu dimesumin, disuruh kirim-kirim toket. Emang Rasman tolol. Enak gue maki-maki lu ya. Lu laporin gue, lu laporin. Lu gak bisa laporin gue kan. Rasman mesum. Rasman itu siapa? Rasman itu siluman. Siluman naga. Siluman kura-kura ninja. Tenang guys, hari ini yang penting dia datang ya. Si orang melarat itu ya bapaknya. Sama si Rasman ditanya gini, bapaknya marah nggak?
Mau bapaknya marah ke ya? Mau enggak ke ya? Emang anaknya biadab, mau apa? Sekeluarga biadab lo tau nggak? Lu tunggu Rasman, masih ada 100 orang yang bakal laporin lu ke kantor polisi, di mana aja kesebar itu ya. Lu makan tuh pencarian. Pencarian apa? Pencarian siluman. Siluman ada. Bukan, siluman curut.